Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dengan kita Pororo Podcastnya Rohis. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Noval Aulia Yusran. Kali ini saya diundang ya di dalam Pororo ini. Di sebelah saya ada dan saya Ahmad Kabir Hendroto, juga tamu undangan untuk podcast Pororo episode kali ini. Jadi kali ini kita ada diminta untuk membahas-bahas. Kali ini kita akan bahas topik yang sedikit lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Mungkin saya dari kemarin tuh ya, saya kan sudah perkenalkan saya di sini ya sebagai perwakilan dari Angkatan 3 Trinamasena Arutala gitu kan. Selama 1,5 tahun kira-kira ya, lebih gitu kan. Saya sudah melihat, mungkin Kabir juga lihat ya, banyak masalah anak-anak ini. Dari perubahan gitu kan, SMP terus ke SMA, itu kan banyak perubahan dan banyak juga masalah-masalah baru yang muncul. Ya, yang mungkin gara-gara tekanan atau mungkin seberapa ya, tahu sendiri hektiknya lab school, jadwalnya sana kemari, ada kegiatan-kegiatan, apalagi yang join organisasi kayak Rohis gitu kan. Nah, di Labstran itu kan organisasi ada 4. Ada OSIS, ada MPK, ada Rohis, sama ada Dembal. 4 ini merupakan wadah, tapi juga tentu akan menyita waktu kita, gitu kan, dengan kegiatan-kegiatannya. Dan hal ini bisa menuju ke masalah-masalah gitu kan. Ya. Kayak gimana tuh, Pak? Oke. Jadi dari masalah organisasi ini ya banyak anak-anak yang kurang bisa menghandle, kurang bisa beradaptasi. Contohnya apa? Kemarin ya, kalau misalkan kegiatan itu ada aja yang nangis ya. Nangis? Iya. Nangis gimana tuh? Iya, nangis. Misalkan kemarin kegiatannya ada ya, suatu kegiatan di sini. Yang ngadain itu anak-anak OSIS. Nah, terus setelah evaluasi dia langsung nangis. Karena saking stresnya, stres dan capeknya. Akhirnya setelah selesai lega. Itu mungkin nangisnya ada 2, bisa nangis lega atau bisa nangis stres. Gitu. Kalau dari Kabir sendiri mungkin gimana? Pernah lihat gak yang jadi masalah stresnya anak-anak itu gimana? Contoh, misalkan ada yang ya beberapa anak-anak, nggak nyebut nama ya. Nggak nyebut nama. Oke. Mungkin ada beberapa yang mungkin cara mereka mengeluarkan atau meredakan stresnya itu beda-beda. Ada yang tadi disebut nangis, terus ada yang contohnya eksplosif lah. Gimana tuh? Nah, kayak mukul-mukul meja atau gedor-gedor papan tulis. Ada loh Pak. Kemarin tuh ada loh. Gimana? Misalnya baru ujian nih selesai. Terus habis itu mungkin nilainya kurang memuaskan bagi dia gitu. Ada yang tiba-tiba secara eksplosif reaksinya, terus malah melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Lempar pulpen. Iya. Ada. Jadi karena kita tuh suka lupa gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang gimana? Mereka tuh nyimpen rasa stresnya dan baru dikeluarinnya tuh di rumah. Yang dimana cuma mereka sendiri yang tahu, atau mungkin beberapa teman-temannya yang deket kan itu tahu. Betul. Nah, selama di sini kita juga sering lihat kan, maksudnya orang ngeluarin stres tuh beda-beda gitu kan. Sampai tadi ada lempar pulpen. Saya di sini udah lihat orang lempar pulpen, marah-marah, gedor-gedor kepala, saya udah lihat. Macam-macam. Teriak-teriak, udah nangis. Teriak-teriak mah biasa. Teriak biasa. Tapi teriak-teriak yang wah gitu kan. Itu sering terjadi gitu kan. Iya. Dan mungkin itu menjadi pembahasan banyak guru-guru atau orang-orang lab school sendiri itu. Iya, karena saya yakin ini bukan masalah anak-anak doang. Tapi kita juga harus ngelihat guru-guru gitu kan, orang tua dan pihak-pihak lain lah yang mungkin juga pengen tahu kok bisa sih anak-anak kita stres gitu kan. Terus kalau udah kayak gini, kita sebagai orang tua bisa ngapain? Nah, mungkin kita bahas dulu ya kronologi orang bisa kenapa stress. Ya oke. Ini kalau dari
Pakai gua lu aja nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Oke, kalau dari gua Lu nggak apa-apa ya? banyak yang gimana ya? Mereka tuh seperti yang gue bilang, kalau mereka bukan kesakitan, misalnya kayak kelelahan atau emang beneran rasa stresnya, haptiknya tuh beneran, wah pokoknya di kepala tuh rasanya kayak Mau meledak. gitu. Ada yang tiba-tiba mereka melakukan hal yang sebenarnya mereka nggak nyadar gitu, nggak nyadar kalau itu tuh hal buruk, padahal bagi mereka itu dapat meredakan stres mereka atau meredakan rasa amarah mereka. Contohnya yang paling ku sering dengar dari teman-teman kalau misalnya mereka stres itu. Ini teritorinya agak jauh tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gimana? Contoh, cutting. Cutting itu sering tuh. Lebih banyak yang dari kita tahu. Bahkan mungkin orang tuanya sendiri nggak tahu. Iya. Karena cutting itu sesuatu yang bisa dilakuin dan itu bisa sebenarnya dalam tanda kutip diumpetin. Mungkin kita harus jelasin dulu cutting itu apa sih? Oh ya, cutting. Coba gimana? Cutting tuh gini. Misalnya orang tiba-tiba stres atau sedang mungkin melakukan pekerjaan yang berat banget bagi dia, maksudnya dia nggak mampu untuk menerima pressure itu. Terus dia reaksinya adalah misalnya ada benda tajam di sebelahnya atau apa, jadi tergoda untuk menyakiti diri. Gores-gores. Kita sering lihat misalkan tiba-tiba datang ke sekolah sininya ada plaster. Iya, kan mungkin ya mungkin memang beneran luka beneran. Iya. Cuma sebenarnya emang kelihatan beberapa yang ternyata yang dia lakuin tuh adalah self harm atau cutting tadi. Itu contoh. Mungkin dari orang tua atau yang lebih tua dari kita mungkin nggak paham kok ngapain anak-anak motong diri sendiri gitu kan. Mungkin istilahnya gitu kasarnya. Apa ya? Orang tua tuh mungkin zaman mereka, mungkin kayak tahun 80-an, 90-an, pas zaman mereka tuh nggak ada istilahnya budaya self harm tersebut tuh nggak merajalela sebanyak sekarang gitu. Karena ini tuh sesuatu yang bahkan mereka tuh tahu caranya tuh melalui sosial media, Pak. Benar. Oh iya benar. Sosial media itu dulu belum ada. Dimana mereka jadi tuh kalau misalnya melakukan hal tersebut pada zaman orang tua kita, itu mungkin emang ya udah reaksi dari sendiri aja. Tapi kalau sekarang banyak banget yang dari rasa penasaran dan rasa curiosity masing-masing tuh, gimana sih sensasinya, emang beneran apakah itu bikin membantu? Lega gitu ya? Emang beneran bikin lega. Mungkin bagi beberapa orang pasti coba, beneran bikin lega. Tapi ya bahayanya ya. Ya bahaya. Emang. Jangan sampai yang bahaya itu juga dari cutting, ini masih cutting nih. Iya. Takutnya hal-hal lain dinormalisasi sama sosial media yang berbahaya. Emang itu sosial media efeknya Gila banget. Bisa baiknya baik banget, buruknya buruk banget. Yang sebenarnya harus bijak ya pertama kita anak-anak gitu kan. Dan juga orang-orang tua itu harus paham sosial medianya apa. Tapi itu memang beberapa anak-anak tuh nggak se-open itu ke orang tua. Itu juga yang susah. Komunikasi kita tuh susah ya. Kalau secara pribadi sih nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Tapi kalau dari aku sendiri biasanya tuh kalau misalnya ke ibu atau ke bapak ya udah cerita aja. Mau sejelek apapun, mau itu tentang apa kayak, mungkin istilahnya kalau cerita-cerita zaman sekarang kayak orang pacaran atau apa, ya udah cerita aja. Itu menurutku harus dinormalisasikan. Maksudnya kita nganggep orang tua kita tuh sebagai temen, cuma ada batasan. Betul. Batasan respectnya masih ada. Cuma bukan berarti kita respect berlebihan di mana jaraknya nggak banyak maksudnya. Iya. Jaraknya kan sama orang tua kita lo sendiri, masa kita jaga jarak? Iya, betul. Ada yang bahkan orang tuanya nggak tahu dia di sekolah ngapain aja. Banyak loh. Banyak kan? Itu yang memprihatinkan gitu lah ya. Benar. Bahaya lagi gitu kan. Ada juga tuh teman saya. Saya kan lihat lah ya. Ini mungkin masalah remaja, salah satunya ya masalah asmara, pacaran. Ya. Walaupun kalau istilah Islam zina. Ini karena kita di channel Rohis ya. Zina. Jadi mereka pacaran terus putus. Putus ya akhirnya ada teman saya yang melakukan seperti itu gitu kan. Ada. Nah, jujur aja awalnya juga saya bingung, ngapain sih ada orang sesedih itu sampai kayak begitu kan, buat apa. Tapi
ternyata saya paham. Saya maksudnya paham juga alasannya tuh apa. Oh mungkin alasannya adalah dia pengen lega dari masalah-masalah. Juga sebenarnya nggak cuma cutting ya. Setelah ini kita nggak cuma bahas cutting. Banyak. Ini contoh salah satu yang emang merajalela aja. Dan berbahaya ya, cukup berbahaya. Dan kita nggak mau cutting ini dinormalisasi. Iya betul. Dan himbauan kita itu tolong orang tua ataupun tolong anak-anak kalian bangun komunikasi gitu. Bahaya. Kalau udah orang tua sama anak-anak gak terjalin komunikasi, wah susah Pak. Susah. Mungkin sebenarnya tuh komunikasi apa sama orang tua. Contohnya kalian tuh abis selesai acara sekolah atau abis pulang sekolah, banyak tuh mereka bahkan gak ketemu orang tuanya. Karena orang tuanya juga ikut sibuk. Iya, kerja. Kerja. Kan? Kerja kemana, dinas kemana gitu. Iya. Terus saking lamanya gak pernah ketemu, terus apa, jadi malas cerita. Malas cerita juga kan. Iya. Itu juga susah tuh. Tapi seminimal-minimalnya ya kita komunikasi sama orang tua tuh tetap harus terbangun. Misalnya ya andaikan juga sibuk, ya paling kan bisa ngobrol sebentar atau mengeluangkan waktu pada weekend. Iya. Ya kan? Ini juga saya rasain ya, maksudnya orang tua itu kan juga yang ngedoain kita gitu kan. Beneran deh, kalau ngomong sama orang tuanya bagus, komunikasi sama orang tuanya bagus, insya Allah kemana-mana juga kita didukung. Iya, betul. Gitu kan. Organisasi ini ya kita kan anak-anak orang tua gitu kan. Yeah. Organisasi ini juga tetap ada orang dewasa yang menjaga istilahnya MT gitu Mother's ya. Team. Mother's Yeah, Team Mother's kalau di Team. kita. Yeah. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya bukan buat mengontrol gitu, bukan kayak oh anak-anak harusnya begini, salah, bukan. Maksudnya fungsinya ya membina. Karena kan kita masih muda, kita mungkin belum tahu dunia tanda kutip dunia luar gitu ya. Kayak gitu. Terus juga saya mau bahas yang masalah keorganisasian. Wah, terkait dan stres ya. Ini saya pernah lihat meledaknya tuh parah banget tentang organisasi. Ini kan Rohis. Satu orang? Hah? Satu orang maksudnya? Adalah pokoknya. Oke, ada. Saya nggak sebutin. Oh, iya. Dia itu stres banget sama masalah organisasi lah. Karena OSIS MPK Rohis Dembal itu kan sangat menyita waktu. Iya. Menyita waktu belajar, menyita waktu main. Efeknya adalah dia udah males banget, terus juga nilai-nilainya kurang baik, dan akhirnya ya stres ya, yang kita sebut stres, depresi dan lain-lain. Tapi lagi-lagi ya kita harus komunikasi juga lah, komunikasi sama teman juga termasuk orang tua yang harus dibangun lagi-lagi. Sekali kan komunikasi sama orang tua, sekarang sama teman sebaya. Komunikasi sama teman sebaya itu juga harus dijaga karena anak-anak cenderung lebih ngomong sama teman-temannya ya. Teman sendiri. Bukan ke orang tuanya zaman sekarang. Ya betul. Karena emang mereka tuh yang istilahnya lebih relate sama kita Pak. Betul. Karena kita sesama teman, sesama seperjuangan lah istilahnya. Jadi tahu apa aja yang kena tuh kayak gimana. Ngerasain juga dia. Iya. Mungkin beberapa dari kita ada yang cerita ke orang tuh, cuma orang tuanya tuh ya istilahnya ngacuh ya. Iya. Jadi kayak mereka nggak tahu rasanya kayak gimana gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi larinya ke temen. Nah temen itu emang menjadi alternatif yang mungkin gimana ya saya ngomongnya? Alternatif yang membantu anak-anak kita, anak-anak muda gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang gitu. Namanya teman sebaya nih, buat kita yang punya teman-teman, tolong kayak kalau mereka ada masalah ya dibantuin, jangan ditinggalin gitu loh. Jangan malah lagi didropin lagi. Iya, malah di-drop malah ditinggalin. Iya. Udah susah gitu kan. Kita kalau ada teman kita gitu, jangan kita kata-katain, jangan kita hakimi juga. Orang paling nggak suka, apalagi anak-anak paling nggak suka namanya dihakimi. Atau istilahnya sekarang judgmental. Ya, judgmental gitu misalnya.
judgmental kamu gitu, biasanya ngomong gitu kan. Iya, biasanya ngomong gitu tuh. Jangan kayak gitu. Pahamin aja, kasih pengertian apa yang terjadi gitu kan. Saya juga pernah ada teman kayak gitu ya, saya kasih pengertian aja gitu kan. Nggak gini loh caranya, marah nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sampai kayak gini ya bahaya juga gitu kan. Iya, yang dilakuin itu buruk. Buruk lah, nggak baik lah buat kamu gitu kan. Tapi balik lagi ke cutting tadi lupa, masih penasaran nih. Gimana? Kayak mereka tuh merasa ini tuh suatu ketergantungan gitu loh. Mungkin bisa di underline adiksi malah. Beberapa kasus. Contoh Gimana? mereka emang karena awalnya mungkin ini sesuatu yang tabu gitu. Jadi pas mereka lakuin mungkin awalnya kayak merasa emang bersalah. Cuma lama-kelamaan lakuin lagi, habis itu makin stres, makin ada tekanan dari mana-mana, makin parah lagi. Cuma emang mereka larinya ke situ. Kayak orang narkoba ya, ketagihannya. Iya benar. Iya. Adiksi itu nggak cuma narkoba, banyak. Cutting salah satu contoh. Aduh, ini cutting ini masih paling light ya. Iya betul. Bayangin kalau dia ada ke mana-mana ke narkoba. Misalnya, Iya. Sorry ya, mohon maaf. Ke narkoba gitu, coba ke dia ke hal-hal lain yang lebih buruk. Dia main apa, dia ke teman-teman yang gak jelas gitu ya, pergaulan yang gak jelas dan Ya lain-lain. itu juga pergaulan tuh harus diperhatikan tuh. Jaga banget. Karena nggak semua, mungkin kita ngelihatnya pasti mikirnya gini, zaman SMA kan cuma sekali seumur hidup, kapan lagi? Terus ada teman-temannya yang Salah tuh. mungkin melakukan hal-hal yang semestinya nggak dilakuin dulu, dan tapi terpengaruh. Rasa ingin tahunya itu terkadang nggak bisa terkontrol tuh kita tuh. Dan harusnya ya anak-anak tuh ingat ya, bahwa justru karena masih muda, ya kita bangun yang kita bisa sekarang buat bekal di masa depan. Ya, betul. Jangan coba-coba yang aneh-aneh. Sekarang. Gitu. Bukan coba-cobanya sekarang. Nanti Malah masa depannya malah nyesel. Betul. Gitu salahnya itu. Pemikiran kita tuh salahnya di situ. Cuma kembali itu kan ke pribadi masing-masing. Yang bisa kita lakuin sebagai teman cuma support mereka doang kan. Memberi kata-kata positif untuk mereka. Dan itu mungkin sesuatu yang banyak dari mereka tuh merasa kayak, teman saya kayaknya nggak tahu apa yang saya rasain. Walaupun tadi aku bilang mereka cuma bisa ngobrol ke temen, cuma nggak semua asal temen. Ada yang emang orang nggak percaya temen sama sekali. Maksudnya mungkin temenan iya, cuma nggak mau cerita-cerita ya? Nggak mau cerita-cerita. Dan ke orang tua pun nggak mau cerita-cerita. Udah, ya itu baliknya ke sendirinya. Jadi mungkin ya komunikasi itu harus terjalin. Memang mungkin zaman sekarang percaya pada orang-orang tuh berat ya? Berat. Susah. Milih orang yang dapat dipercaya mana yang enggak tuh ya kembali lagi ke orang lagi sih. Cuma itu emang harus kita lakuin dari sekarang. Untuk kedepannya juga itu dapat membantu juga. Temen tuh untuk masa depan kita, semisal kita perlu apa, nanti ya dia kerja jadi apa, itu bisa menjadi. Kita nggak tahu kan teman kita nanti ke depannya jadi apa dan lain-lain. Siapa tahu ada yang kerja di pemerintah, terus tiba jadi presiden. Presiden nggak tahu. Tiba-tiba, ente jadi apa? Saya jadi presiden Amerika misalkan. Kan kita contoh misalkan, keren banget gitu kan. Ya, tolonglah ya, maksudnya pemikiran kita diubah. Juga buat teman-teman yang lagi ngerasain yang kita bicarain dari tadi, pesannya adalah kalian gak sendiri. Pertama, ya, banyak. Dan pesannya lagi adalah semua akan selalu lebih baik. Gak apa-apa kamu nangis, gak apa-apa kamu marah sekarang, tapi untuk kedepannya pastiin kita setiap hari itu selalu jadi orang yang lebih baik. Ya, itu betul. pesan saya. Kalau gitu, kalau dari Kabir gimana, Bir? Sebenarnya ada satu lagi yang masih dibahas. Boleh, gimana? Masalah tadi pertemanan. Mungkin untuk pergaulan yang tadi dibilang, kayak terpengaruhi sama hal-hal negatif itu. Sebenarnya mereka ada rasa kayak, apa ya istilahnya? Ini katanya, FOMO. Fear of missing out. Iya bener. Banyak dari kita tuh mungkin, mohon maaf ya, cuma contoh ada istilahnya kan sekarang kalau pertemanan tuh namanya circle. Iya. Contohnya. Circle. Terus ngelihat
yang kayak circle A, pengen nyobain. Kayak gimana sih? Kayaknya seru mereka, gue juga pengen nyoba. Nah, itu salah satu pesan dari aku adalah jangan paksa diri kamu untuk menjadi seseorang yang bukan diri kamu sesungguhnya. Karena itu tuh sesuatu yang bisa menjadi bahaya banget ke kita. Kita pretend to be someone else, itu sesuatu yang nantinya itu bakal jadi hal negatif. Kalau kita pura-pura jadi orang yang emang kita bukan jadi orang yang semestinya, ya udah, nggak usah FOMO. Karena emang mungkin kultur tersebut nggak cocok buat kamu. Bukan buat kita ya. Iya. Malah buruk buat kita. Iya, malah buruk. Malah Contohnya. jelek. Jadi, dan kita juga sebagai teman yang baik nggak usah maksa teman kita kalau nggak mau ikut-ikutan. Ya udah, biarin aja. Sudah sesat ngajak-ngajak orang Nah, gitu iya. kan. Nah udah, kayak gitu-gitu. Contohnya itu, ya mungkin jangan disebarluaskan, jangan menjadi contoh yang buruk bagi teman-temannya, jadilah contoh yang baik. Cuma itu kembali lagi ke orang masing-masing sih. Cuma yang bisa kita lakuin tuh seminimal-minimalnya itu support. Ya. Mungkin sekian ya. Mungkin sekian dari kita. Saya Noval Yusran. Saya Ahmad Kabir Henurato. Terima kasih telah nonton episode kali ini dari Pororo Podcast Rohis. Oke. Sampai jumpa ke episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.